Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, buka suara soal kartu merah yang didapat Marcelino Ferdinand saat melawan Laos di Piala AFF 2024. Ia menyebut bahwa penampilan gelandang serang Oxford United itu jauh dari harapan. "Saya pikir penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat," ujar Sintayong usai pertandingan. Komentar ini menjadi sorotan, mengingat Marcelino adalah salah satu pemain andalan timnas. Sintayong juga mengakui bahwa timnas Indonesia telah berusaha keras dalam laga tersebut. Namun ia tidak menutup mata terhadap banyaknya kesalahan yang dibuat di lapangan. Kesalahan-kesalahan tersebut menurut Sin menjadi penyebab utama timnas kebobolan dan gagal menang. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa kecewa karena hasil seri melawan Laos tidak hanya mengecewakan dirinya, tetapi juga para pendukung timnas yang hadir di Stadion Manahan. Bagi Sintayong, hasil ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim di laga-laga mendatang. Sintayong juga menyampaikan permintaan maaf kepada para fans timnas Indonesia. Ia merasa bersalah karena gagal memberikan hasil terbaik, terutama di hadapan supporter yang sudah datang langsung ke stadion. Meskipun begitu, Sin berjanji akan terus bekerja keras untuk memperbaiki permainan tim. Kartu merah yang diterima Marcelino menjadi momen yang banyak dibicarakan. Bagi Sintayong, insiden ini menunjukkan pentingnya disiplin dan konsentrasi di lapangan. Ia berharap Marcelino dan pemain lainnya bisa belajar dari kesalahan ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan informasi terkait kapan Ivar Jenner dapat bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Ia menjelaskan bahwa FC Utrecht belum memberikan izin untuk melepas sang gelandang. "Kami sudah berkirim surat ke klubnya Ivar, tetapi mereka baru selesai bertanding pada 21 Desember, ungkap Sumarji. Hal ini berarti Ivar hanya bisa bergabung jika Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Sintayong sebenarnya sudah memanggil Ivar Jenner sejak awal turnamen bersama Justin Hubner. Namun kedua pemain tersebut terkendala izin dari klub mereka masing-masing. FC Utrecht masih harus menyelesaikan pertandingan terakhir sebelum jeda musim dingin pada 20 Desember. Setelah itu jadwal pertandingan berikutnya baru dimulai pada 10 Januari 2025, memberikan peluang bagi Ivar untuk bergabung mulai semifinal yang dijadwalkan pada 26 Desember. Sumarji menambahkan bahwa peluang mendatangkan Ivar dalam waktu dekat sangat kecil. Situasi ini memaksa Timnas Indonesia untuk sementara bermain tanpa kehadiran pemain yang selama ini diandalkan Sintayong di lini tengah. Sintayong pun mengungkapkan harapannya agar Ivar Jenner bisa segera bergabung. Menurutnya kehadiran Ivar sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda di turnamen ini. Lebih lanjut, Sintayong menegaskan bahwa keinginan untuk membela timnas juga datang dari Ivar sendiri. Dengan peluang bergabung yang baru tersedia di fase semifinal, Timnas Indonesia kini harus fokus untuk memastikan lolos dari babak grup dan perempat final. Kehadiran Ivar Jenner di babak krusial nanti diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda untuk bersaing di Piala AFF 2024. Pratama Arhan angkat bicara soal mental pemain Timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam. Pemain Suwon FC itu mengakui bahwa hasil imbang melawan Laos bukanlah sesuatu yang diharapkan. Namun ia yakin pengalaman dari laga tersebut akan membantu meningkatkan mental para pemain muda di skuad Garuda. Sebagai salah satu pemain senior di tim, Arhan berperan penting dalam membimbing rekan-rekannya untuk tetap percaya diri. Ia optimis mental skuad Garuda akan meningkat menjelang laga krusial melawan Vietnam. Tentunya anak-anak akan melakukan yang lebih baik lagi dan semangat lagi. Mental harus ditingkatkan, kami akan memiliki mental juara ke depannya, tegas Arhan. Ketika ditanya soal kesalahan yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya, Arhan mengakui bahwa itu adalah bagian dari sepak bola. Baginya yang terpenting adalah bagaimana tim mampu segera melakukan evaluasi. Pratama Arhan juga menyampaikan pesan optimisme kepada tim. Ia percaya bahwa kerja keras dan evaluasi yang dilakukan akan membawa hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Laga melawan Vietnam pada Minggu menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Namun Arhan yakin dengan kemampuan tim, terutama jika mental para pemain terus diperbaiki. Ia berharap seluruh tim menunjukkan semangat juang tinggi demi hasil maksimal. Sebagai penutup, Arhan menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang.
Laga kontra Vietnam bukan hanya tentang strategi, tetapi juga soal kebersamaan tim dalam menghadapi tekanan. Of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Pemain keturunan Depok Miliano Jonathan dikabarkan memilih FC Utrecht sebagai klub barunya. Winger berusia 20 tahun tersebut berpotensi berduet dengan calon pemain timnas Indonesia Ulla Romeni di FC Utrecht. Pilihan Jonathan ini menjadi sorotan, mengingat ia diminati banyak klub besar di Belanda. Miliano Jonathan menarik perhatian setelah tampil gemilang bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda. Dalam 16 pertandingan musim ini, ia berhasil mencetak 9 gol dan 4 assist. Penampilan impresif tersebut membuat beberapa klub Eredivisie tertarik merekrutnya. Meskipun FC Twente sempat menjadi yang terdepan, Jonathan lebih condong ke FC Utrecht. Menurut laporan dari media Belanda, Jonathan memilih FC Utrecht karena klub tersebut menawarkan peluang besar untuk berkembang dan mendapatkan waktu bermain di Eredivisie. Selain itu, rencana pengembangan yang dipresentasikan oleh Utrecht dianggap menarik bagi Jonathan dibandingkan tawaran dari FC Twente. Keputusan Jonathan untuk memilih FC Utrecht juga dipengaruhi oleh faktor kestabilan dan prospek bermain di level tertinggi. Meskipun ia mendapatkan perhatian dari klub-klub luar negeri, pemain muda berbakat ini memutuskan untuk tetap berkarir di Belanda guna melanjutkan perkembangannya. FC Utrecht pun bergerak cepat untuk menyelesaikan transfer, termasuk mengurus surat-surat dan pemeriksaan kesehatan. Langkah ini juga membawa angin segar bagi timnas Indonesia, mengingat Miliano Jonathan telah menyatakan kesediaannya membela skuad Garuda. Pilihan bergabung dengan FC Utrecht dinilai strategis untuk mendukung karirnya dan memberikan kontribusi lebih besar bagi tim nasional di masa depan. PSSI mengungkapkan kabar kurang menggembirakan terkait proses naturalisasi Tim Gepens dan Dion Marks yang terancam batal memperkuat timnas U20 di Piala Asia. Arya Sinulinga menyampaikan bahwa kendala utama terletak pada jadwal reses DPR RI yang berlangsung hingga 20 Januari 2025. Padahal sesuai aturan AFC, pendaftaran pemain untuk turnamen tersebut harus dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum turnamen, yaitu 12 Januari 2025. Arya menjelaskan bahwa situasi ini membuat proses naturalisasi kedua pemain menjadi sulit untuk diselesaikan tepat waktu. Ia menambahkan bahwa jadwal reses DPR yang tidak dapat diubah menjadi tantangan besar dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum batas waktu pendaftaran. Kendati demikian, Arya menekankan bahwa DPR RI selama ini telah mendukung penuh program naturalisasi pemain untuk PSSI. Namun untuk kasus Tim Gepens dan Dion Marks, waktu yang tersedia terlalu sempit. Meski peluang mereka tampil di Piala Asia U20 kecil, PSSI memastikan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tetap akan dilanjutkan. Menurut Arya, Tim Gepens dan Dion Marks diharapkan tidak hanya memperkuat timnas U20, tetapi juga tim-tim nasional lainnya di masa depan. Proses naturalisasi ini menjadi bukti komitmen PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia. Dengan potensi besar yang dimiliki Tim Gepens dan Dion Marks, PSSI optimistis keduanya akan memberikan kontribusi signifikan di ajang lain. Sebagai penutup, Arya menyatakan bahwa situasi ini menjadi pelajaran penting bagi PSSI untuk lebih memperhatikan jadwal proses administrasi di masa mendatang. Sintayong melontarkan kritik keras terhadap padatnya jadwal Piala AFF 2024 yang dinilai membahayakan kondisi pemain. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menyatakan bahwa jadwal pertandingan yang terlalu rapat bisa berdampak buruk pada fisik para pemain. Menurut Sin, jeda antar pertandingan seharusnya ditambah menjadi 4 hari. Ia menjelaskan bahwa tim membutuhkan hampir 1 hari penuh hanya untuk perjalanan ke lokasi pertandingan berikutnya. Sebagai contoh, perjalanan timnas Indonesia dari Myanmar ke Solo memakan waktu hingga 16 jam, termasuk transit di Kuala Lumpur dan Jakarta. Situasi serupa juga terjadi sebelum laga melawan Vietnam. Sintayong mengungkapkan bahwa timnya kembali dihadapkan pada jadwal padat yang memaksa mereka segera terbang ke Vietnam tanpa cukup waktu untuk pemulihan. Yang terpenting sekarang adalah menjaga pemain agar tetap fit dan tidak mengalami cedera, jelasnya. Sintayong meminta AFF untuk lebih memperhatikan kondisi fisik pemain demi kualitas turnamen.
Menurutnya jadwal yang terlalu ketat tidak hanya membahayakan kesehatan pemain, tetapi juga memengaruhi performa mereka di lapangan. Mohon kepada AFF untuk mempertimbangkan bagaimana agar pemain bisa tampil maksimal dan memberikan performa terbaik bagi fans di seluruh Asia Tenggara, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyoroti pentingnya memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tim agar mereka bisa tampil optimal. Ia berharap ke depan AFF bisa melakukan evaluasi untuk menghindari masalah serupa. Dengan jadwal yang lebih manusiawi, Sintayong percaya pemain bisa tampil lebih baik dan turnamen seperti Piala AFF akan lebih dinikmati oleh penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara.